Shalom adik-adik semua. Selamat sore. Jumpa lagi dengan kakak dalam ibadah pada sore hari ini. Puji syukur kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kasih karunia dan penyertaannya kepada kita semua. Doa dan harapan kakak kiranya adik-adik semua beserta keluarga selalu dilimpahkan berkat kesehatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kira-kira apa yang adik-adik rasakan kalau kita menjelang Paskah? Iya, betul sekali. Yang paling kita rasakan adalah cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dari kehidupannya, kematiannya, sampai kebangkitannya. Ya, itu semua adalah demi kita manusia yang berdosa. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan telah memulihkan kita dari segala dosa-dosa kita, dari segala macam kutuk, sehingga kita semua beroleh hidup yang berkemenangan, ya, dan kita beroleh hidup berkenan kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita hari ini ya, dengan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus. Kita bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ada kita nyanyikan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya,
Dia naik, Roh Kudus turun. Ya, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa menghadap Tuhan, memohon pimpinannya supaya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, ya, dan berkenan serta diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini ya Tuhan. Tidak terasa 2 tahun sudah kami harus merayakan Paskah dengan secara online. Kami belum bisa beribadah ke rumah Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, apapun itu, makna daripada Paskah tetap tidak akan goyah dan tidak akan luntur, dan iman kami tetap teguh karena kami percaya Paskah adalah bagian dari kemenangan iman kami. Melalui Paskah, melalui penebusan-Mu, melalui kematian dan kebangkitan-Mu, kami semua boleh dimenangkan. Kami semua boleh dibebaskan dari segala macam kutuk dan dosa. Terima kasih Tuhan, kami mohon pembinaan-Mu di dalam ibadah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik semua, ya. Nah, adik-adik, ibadah pada hari ini, ya, mengambil tema Tuhan berkuasa atas roh jahat, ya. Nah, tema ini diambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 16 sampai dengan 27, ya. Dan sebagai ayat supernya, ya, sekaligus sebagai ayat hafalan adik-adik semua, diambil dari Markus pasal 3 ayat 11 yang berbunyi demikian. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Adik-adik, Alkitab banyak sekali mencatat tentang mujizat dan kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap roh-roh jahat. Dan semuanya itu kita sudah ketahui bersama. Mereka semua ditaklukkan. Bahkan kematian pun telah dikalahkan oleh Yesus sendiri. Nah, kuasa Yesus itu masih tetap ada sampai sekarang bagi kita, orang-orang yang percaya dan yang beriman kepadanya. Jika kita di dalam Yesus, iblis tidak berkuasa atas kita. Iblis gemetar karena di dalam nama Yesus kegelapan tidak berkuasa. Sakit penyakit disembuhkan, kutuk dipatahkan, karena di dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari adik-adik, kita naikkan satu pujian lagi. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, di dalam Yesus pasti ada kemenangan.
kita naikkan pujian lagi dengan penuh semangat, ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Nah, adik-adik, sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Yuk adik-adik, kita duduk yang baik, ya. Kita siapkan Alkitab kita untuk menyambut firman Tuhan. Dengan sikap yang baik, dengan penuh hormat kepada Tuhan, kita mau sama-sama belajar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita naikkan satu pujian lagi. Allah mana seperti Allahku. Ya, kita nyanyi dengan penuh keyakinan, kita nyanyi dengan penuh penghayatan. Tidak ada Allah lain yang seperti Allah kita. Seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Kita naikkan pujian sekali lagi. Allah adalah benteng perisai kita. Karena itu tidak ada Allah yang lain seperti Allah kita. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Judulnya, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat banyak orang mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan dan tubuhnya menjadi kejang.
Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terbanting ke tanah dan terguling-guling, sedangkan mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama dia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan lagi merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Adik-adik, hari ini Karut nggak sendirian. Tuh, Karut ada yang nemenin. Siapa ya? Hai semuanya. Aku datang lagi. Emang kamu siapa? Kasih tahu dulu namamu sama teman-teman. Kali-kali aja ya ada teman-teman yang lupa. Kan kita sudah beberapa kali ketemu. Nama aku Noel. Iya, Noel. Karena aku lahir di bulan Desember tanggal 25. Makanya diberi nama Noel. Sip, kalau gitu. Noel kesini mau ngapain? Ya, Kak Karut mah. Kan Kak Karut yang undang Noel kesini. Katanya kita mau bahas firman Tuhan bersama-sama. Ya, betul sekali. Hari ini Kak Karut mau bahas firman Tuhan sama Noel. Noel udah baca Alkitabnya belum? Udahlah. Tadi lagi Kak Karut baca Alkitabnya, kan juga Noel ikutan baca. Jadi Noel tahu jalan ceritanya. Wow, keren. Kalau gitu Noel, tolong kasih tahu teman-teman yang Noel tahu apa. Ya, ini kan kisahnya tentang seorang bapak yang punya seorang anak. Nah, anaknya si bapak ini dari kecil itu dia sudah diganggu sama roh jahat. Dia kerasukan roh jahat. Wait. Kerasukan roh jahat. Maksudnya itu gimana, Noel? Ya, kerasukan roh jahat itu adalah saat roh jahat masuk ke dalam tubuh seseorang. Oh, gitu. Terus apa yang terjadi pada anak itu? Nah, anak itu tiap kali dia kerasukan roh jahat, maka roh jahat itu akan membanting-banting tubuhnya di atas tanah. Kasian sekali kan, pasti tubuhnya sakit-sakit itu. Bener banget, tubuhnya pasti sakit-sakit. Kita ada jatuh biasa aja udah sakit ya, apalagi ini digoncang-goncang. Itu dia, Nah juga pernah sekali naik sepeda terus jatuh. Itu rasanya sakit berhari-hari, nggak sembuh-sembuh Noel sakitnya. Apalagi anak ini, dia diganggu terus sama roh jahat. Dia tergoncang-goncang terus. Itu sama roh jahatnya itu. Terus apa lagi yang dilakukan roh jahat itu kepada anak itu? Ya, roh jahat itu menyeret anak itu ke dalam api. Kan bahaya sekali, dia bisa terbakar. Dia juga menyeret anak itu ke dalam air. Kan bahaya, nanti dia bisa tenggelam. Tapi emang harus masuk roh jahat itu kepada anak itu, kan dia mau bikin anak itu celaka. Betul juga ya.
Terus anak itu kan punya orang tua. Apa yang dilakukan orang tuanya itu untuk anaknya? Ya, sesuai dengan bacaan kita tadi. Ternyata si bapak ini udah bawa anaknya ke murid-muridnya Tuhan Yesus lah. Tapi Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa menolongnya. Lah kok bisa? Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, sampai kapan lagi aku akan tinggal dengan angkatan yang tidak percaya ini? Oh, Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Mereka ditegur kayak gitu. Iya, karena kan kalau mereka percaya, ya tuh murid-murid Tuhan Yesus percaya kan seharusnya mereka bisa menolong anak itu. Tapi kan ini mereka fail, mereka gagal. Oh gitu. Kalau semangat banget sih ceritanya. So lanjutin lagi. Nah, si bapak itu juga kayak gitu. Dia datang kepada Tuhan Yesus bersama orang-orang. Terus dia berkata, jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, maka tolonglah kami dan kasihanilah kami. Gitu ngomongnya. Ngomongnya apa? Jikalau engkau dapat berbuat sesuatu. Ya iyalah, itu kan kayak kita datang ke dokter, Kak Karut sakit, terus Kak Karut datang ke dokter, terus Kak Karut bilang, jikalau dokter dapat menyembuhkan saya. Maksudnya gimana, Noel? Ya, jangan pakai jikalau. Kalau jikalau itu kan jadinya kan kita nggak percaya gitu. Kak Karut nggak percaya dokternya bisa menyembuhkan Kak Karut, terus Kak Karut ngapain datang ke dokternya? Oh gitu, I get it. Terus apa tanggapan Bapak itu ketika Tuhan Yesus ngomong itu? Tuhan Yesus ngomong ke Bapak itu, terus Tuhan Yesus ngomong apa? Ya itu Tuhan Yesus ngomong, jikalau aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow, Tuhan Yesus ngomongnya kayak gitu. Menurut Noel maksudnya apa? Ya iyalah, kalau Noel jadi bapak itu, Noel akan ngomong sama Tuhan, bukan jikalau, tapi Noel akan bilang, kau pasti dapat menyembuhkan anakku, menolong anakku. Oh, menurut Noel, kenapa ya bapaknya itu tidak percaya sama Tuhan? Ya karena dia mungkin kurang percaya bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan anaknya. Tapi setelah ditegur sama Tuhan Yesus kayak gitu ya, bapak ini berteriak, Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Jadi maksudnya gimana tuh Noel? Ya maksudnya gini, bapak itu harus percaya 100% kepada Tuhan, baru Tuhan akan menolong anaknya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Setelah bapak itu beriman 100% kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan kepadanya apa yang ia inginkan, yaitu kesembuhan anaknya. Roh jahat itu dikeluarkan Tuhan Yesus dari tubuh anak itu. Wow, hebat sekali ya Tuhan Yesus ya. Terus gimana selanjutnya? Ya gitu, anak itu akhirnya bisa terpisah dari roh jahat itu. Roh jahat itu keluar dari tubuhnya, jadi dia bisa sembuh lagi. Terus saat itu dia menjadi lemas, sehingga orang-orang kira dia sudah mati. Tapi ternyata tidak, dia bisa bangun dan berdiri lagi. Wow, luar biasa, mujizat itu. Ya, betul. Makanya mujizat hanya terjadi pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa menerima pertolongan dari orang kalau kita tidak percaya pada orang yang menolong kita, kan? Betul juga, itu sudah. Nah, ada pesan buat teman-teman. Ya, nah ada pesan buat teman-teman. Teman-teman, kita semua ini seperti bapak itu. Maksud Noel, kita semua itu punya masalah, kan? Masalah hidup si bapak itu adalah anaknya itu rasukan roh jahat dari kecil. Itu masalah bapak itu. Kalau tiap orang kan masalahnya beda-beda. Noel juga punya masalah sendiri, Kak Karut juga punya masalah sendiri, teman-teman juga pasti punya masalah sendiri. Nah, yang menjadi masalah bukanlah masalah itu. Bentar dulu, yang menjadi masalah bukanlah masalah itu. Maksudnya tuh kayak mana Noel? Ya gini,
karena tiap orang punya masalah, maka seharusnya kita tidak usah terlalu dibebani oleh masalah itu, karena kita itu tahu ada satu orang yang bisa menyelesaikan masalah kita. Masalah kita itu menjadi besar bukan karena kita punya masalah, tapi karena kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sehingga kita tidak bisa menerima mujizat seperti Bapak itu di awal-awal kan. Oh, I see. Jadi Noel mau kasih pesan apa sama teman-teman? Noel mau kasih pesan satu. Teman-teman, ikut Tuhan Yesus harus percaya 100%. Kalau bisa juga itu 1000%, 1.000.000%, 1.000.000.000% juga. Nggak usah lebay kayak gitu juga. Maksudnya 100% itu harus percaya dengan segenap hati, ya kan? Tidak ada keraguan-raguan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, sehingga Tuhan pasti akan menolong kita. Ya nggak, Noel? Betul sekali. Nah, makanya teman-teman, apapun masalah hidup kita harus letakkan itu di tangan Tuhan Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus yang bekerja untuk kita. Maka hidup kita akan bahagia. Di Noel, harus jadi terharu. Noel bisa ngomong kayak gitu, keren loh kamu. Nggak punya pesan lagi nggak buat teman-teman? Ada. Teman-teman jangan lupa rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Baiklah Noel, terima kasih banyak untuk waktu Noel mau nemenin Karut di sini ya. Ya, Noel mau pulang dulu ya. Noel udah ditunggu dari tadi sama Mama. Jangan-jangan sekarang Noel ini sudah ditinggal Mama ini karena lama nih Noel di sini. Yang nggak akan juga ditinggal sama Mama. Mama pasti tunggu Noel. Salam ya buat Mama ya. Dan Noel, kita Karut, dan teman-teman, bye. Tuhan Yesus berkati. Ya, adik-adik, seperti kata Tuhan Yesus, hanya orang yang percaya kepadanya yang akan melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah 100% percaya kepada Yesus? Atau kita jangan-jangan masih meragukan kemampuannya? Kalau memang itu yang terjadi pada kita, maka hari ini percayalah kepadanya 100%, seumur hidupmu, seluruh hatimu. Ya, itu firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, setelah tadi mendengar firman Tuhan, kira-kira bagaimana nih? Apakah adik-adik masih takut dengan hal-hal yang horor? Atau masih takut dengan roh-roh jahat? Setan-setan? Tentunya tidak ya adik-adik ya. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus jauh melebihi kuasa roh-roh jahat tersebut. Dengan percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diberi kekuatan untuk mengalahkan roh-roh jahat itu. Ya. Jadi mereka roh-roh jahat yang mencoba untuk kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada beserta kita sampai saat ini. Tuhan Yesus selalu setia menolong. Di saat kita tidak berdaya, datanglah pada Yesus, berdoa, memohon pertolongannya. Maka kuasa dan mukjizatnya akan nyata atas kita. Karena Yesus mengasihi kita semua. Menyambut firman Tuhan yang baru kita dengar tadi, mari adik-adik kita sambut dengan pujian. Mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ya, adik-adik, Tuhan tidak jauh. Dia hanya sedekat doa-doa kita. Kita mohon pertolongan. Apapun masalah kita, mukjizat yang akan datang dan nyata kepada kita. Yuk kita naikkan sekali lagi pujian ini dengan penuh rasa syukur. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Seperti biasa ya, jadi persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititip ke mama atau papa. Untuk selanjutnya nanti biar mama papa yang akan menitipkan di kantor gereja. Atau kalau misalkan mau memberikan persembahan melalui transfer, silakan juga adik-adik bisa mentransfernya ke rekening gereja kita GKI Taman Cibundut ya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita, yuk kita naikkan satu pujian persembahan kita, Bawa Persembahan-Mu ya. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah Kau terima. Bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu. Bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Ya, mari adik-adik kita bawa persembahan kita dalam doa, sekaligus kita akan berdoa atau menaikkan doa syafaat kita untuk sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami
masih boleh mengumpulkan persembahan syukur kami yang ingin kami persembahkan kepada Tuhan melalui gereja kami. Biarlah ya Tuhan, kiranya persembahan yang kecil ini boleh juga berarti, dan kami yakin dan percaya di dalam Tuhan apapun itu tidak ada yang mustahil untuk dimanfaatkan. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini juga boleh dikelola dengan baik oleh para pengerja yang ada di gereja yang telah Engkau percayakan untuk mengelolanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik kesehatan, rezeki, pekerjaan orang tua kami, ya, terutama di masa-masa yang sulit seperti ini ya Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap boleh selalu di dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami semua masih boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Terlebih saat ini ya Tuhan, kami mengingat kembali akan masa-masa sengsara Tuhan menjelang Tuhan disalibkan. Tapi kami juga sungguh bersuka cita melalui peristiwa ini. Kami juga telah mendapat satu anugerah yang besar melalui kebangkitan Tuhan. Sehingga sampai saat ini kami juga percaya di dalam penyertaan Tuhan pasti ada kemenangan. Di dalam penyertaan Tuhan segala sesuatu boleh dipatahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah minggu-minggu depan kami juga setiap minggu boleh dikumpulkan kembali untuk bersama-sama beribadah sekalipun masih melalui online. Kiranya Tuhan berkati kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah, baik untuk yang di gereja umum maupun yang di sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, sehingga meskipun dalam kondisi online kami juga bisa merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami semua. Amin. Kebaktian kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tuhan memberkati.